لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجid al-Aqsa. Inilah 3 poros surga dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, betapa bahagianya orang yang bisa berkunjung ke tanah suci Mekah dan Madinah, berziarah di kedua masjid utama umat muslim, serta menjalankan ibadah umrah. Tak ada cita-cita yang paling tinggi bagi seorang muslim selain bisa mengunjungi 2 kota suci ini, melengkapkan iman dan Islam dengan datang langsung ke Tanah Haram. Siapapun pasti ingin bisa mendatangi Masjid Nabawi. Masjid yang dahulu luasnya hanya 50 meter persegi, namun sekarang sudah berkembang 100 kali lipatnya. Masjid Nabawi kini bisa menampung lebih dari 1000 jamaah. Bahkan pembangunan kompleks masjid masih terus berlangsung. Tim Poros Surga dan jamaah memulai perjalanan dari Madinah, kota yang begitu tenang dengan jejak Rasulullah yang sangat terasa. Disinilah tempat Islam berkembang setelah hijrah. Di tempat ini pula lah Rasulullah SAW menghembuskan nafas terakhirnya. Sungguh istimewa menjadi tamu Allah di Masjid Nabawi. Setiap jemaah yang umrah pasti menginjakan kaki di masjid penuh barokah ini. Tapi untuk bisa datang ke tanah suci bukanlah perkara mudah. Masalah biaya terutama menjadi kendala. Maka dari itu, Allah hanya mewajibkan ibadah ke tanah suci bagi mereka yang mampu. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun bagi umat yang tidak mampu untuk bisa berziarah ke tanah suci. Namun, tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kehendaknya, umat yang secara logika tidak mampu untuk datang ke tanah suci pun bisa sampai ke tempat ini. Seperti guru-guru agama dari pelosok Indonesia ini, mereka yakin tidak akan pernah menginjakan kaki di Mekah dan Madinah. Justru bisa sampai ke Masjid Nabawi untuk kemudian berumrah. Subhanallah, Allah menyampaikan rezeki pada mereka melalui orang-orang dermawan. Keenam guru perempuan ini masih tidak menyangka bisa hadir di Masjid Nabawi. Namun ini semua pastilah bukan tanpa sebab akibat. Bukan tidak mungkin kehadiran mereka di tanah suci adalah berkah mengajar selama ini. Ibu-ibu sekalian, ini dia Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini dulu dijadikan oleh Nabi SAW bukan hanya sekedar tempat ibadah sholat, tapi tempat ngajar. Orang mau apa-apa datangnya ke sini. Ya, seperti semangat dari ibu-ibu ya, ketika mau apa-apa orang datang ke ibu-ibu untuk bisa mendapatkan ilmu. Tolong itu dijaga. Saya teringat dengan hadis Nabi SAW. Innallaha wa malaikatahu wa ahlu samawati wal ard hatta namlah fi hujriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Nih, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan para makhluk Allah yang ada di langit, makhluk Allah yang ada di bumi, sampai semut yang ada di lobangnya mendoakan kebaikan buat orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi ibu-ibu datang ke sini ini bukan hanya semata-mata karena kita berbuat baik, tidak, tapi karena doa orang-orang. Doa anak yang kita ajarin wudhu, ya, doa anak yang kita ajarin ngaji,
Doa orang yang mungkin kita ajarin ngaji Al-Quran segala macam, apa dia nggak tahu. Dia doain, ya Allah berikan kebaikan buat guru saya, ya Allah berikan kebaikan buat guru saya. Akhirnya kita terpilih. Ya, bukan karena kita orang yang sudah berhak untuk mendapatkan penghargaan, mungkin tidak. Tapi yang kita minta itu, ternyata orang-orang yang kita ajarkan dengan ikhlas dia mendoakan kita. Nah, itu bayaran yang paling tinggi buat kita. Mudah-mudahan ini membuat kita terus semangat. Allahu Akbar. Kuasa Allah untuk memilih dan memberangkatkan mereka ke tanah suci. Menjadi guru yang mengajarkan kebaikan ibarat doa yang berbalik kepada mereka